Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita membahas surah Luqman, surah ke-31, juz 21 Al-Quran. Ayat yang dibahas dari ayat 12 sampai ayat ke-19. Mengingatkan kepada kita, baik orang tua dan anak-anak, bagaimana kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Dan wahai anak, engkau punya kewajiban untuk memuliakan orang tuamu, bagaimanapun keadaan orang tuamu. Nah, hari ini masih di sesi terakhir sebelum nanti kita berdoa bersama guru-guru kita. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Siap. Oke, baik ibu. Nama dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa, izin bertanya Ustadz. Silahkan Bu Zulfa. Ada seorang anak yang dari kecil tidak pernah bersama orang tuanya. Tiba-tiba udah gede, udah besar, orang tuanya datang. Nah si anak itu nggak punya perasaan apa-apa dengan orang tuanya. Apakah anak itu termasuk anak yang durhaka Pak Ustadz? Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Zulfa. Silakan Ustadz Hilmi, fadhol. Mbak Zulfa, Bu Zulfa ini sudah menikah? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada seorang anak yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya sudah sekian lama. Terus orang tuanya datang dan si anak nggak punya perasaan apa-apa. Dari kecil dia udah nggak pernah ketemu sama orang. Karena anak ini udah diserahin ke orang lain. Oh, diserahkan sama orang lain. Atau mungkin, ya maaf ya, ada yang dijual. Atau mungkin memang nggak pernah ketemu sama orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini kita dikasih tahu ada anak durhaka kepada orang tua, dosanya neraka jahanam. Ternyata juga ada orang tua yang durhaka. Orang tua durhaka seperti apa? Orang tua yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amanah itu disia-siakannya. Kan kita banyak mendapati ada bayi dibuang di kolong jembatan. Ya. Di tempat sampah, di depan panti asuhan, di toilet. Di toilet, di mana tanggung jawab orang tuanya? Kita ini manusia, punya hati, binatang saja tidak sampai tega membuang anaknya. Tapi manusia kadang bahkan ada yang membunuh anaknya, aborsi. Itu membunuh anak. Maka ada orang tua durhaka, ada anak durhaka. Nah, yang kasus Mbak Zulfa tanyakan tadi, itu manusiawi sebenarnya. Jika ada orang tua, dia dengan sangat tidak amanah membuang anaknya atau menjual bahkan anaknya. Atau dititipkan ke orang lain. Melepas tanggung jawabnya, tiba-tiba sudah besar ketemu anak gak punya rasa, manusiawi. Namun sang anak tetap tidak bisa membohongi bahwa itu adalah orang tuanya. Karena tidak ada bekas orang tua. Tetap doakan dia, tetap hormati dia, pergauli dia. Syukur-syukur orang tuanya taubat, Ustaz. Allah. Taubat, ya, memberikan kembali hak-hak anaknya walaupun sudah dewasa. Supaya apa? Karena nanti di akhirat semoga anak ini bisa menjadi investasi positif. Amin. Jangan sampai mendoakan yang buruk untuk kedua orang tuanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz mungkin maaf ya Ustadz ya, maaf ada orang yang punya alasan karena masalah ekonomi. Kalau sama saya ini anak, ya alasan pembenarannya, sama saya hidup saya susah, mungkin saya titipin sama orang lain. Ya ibaratnya mungkin dia bisa dapat kesempatan kehidupan lebih baik ketimbang sama saya. Kalau alasannya kayak gitu orang tua bisa dimaklumin nggak? Mungkin silakan Ustadz. Dititipin emangnya kue. Itu anak dari daging kita. Nih anak gede ngomong, emang lu ibu gua? Lah kemana aja?
Kata ibunya, tes DNA. Nggak, kalau lu nggak percaya anak gue, emang benar gue lagi keadaan susah, betul? Gue aja banyak utang di rumah daripada lu hidup dalam keadaan miskin. Kata emaknya nih, kata emaknya bukan orang sini guru. Orang sono. Makanya gue titipin ke panti asuhan. Sekarang lu kan udah jenggotan ya, anak lahirnya laki. Jenggotnya panjang banget. Bagaimanapun orang tua pasti hati nurani seperti masjid ini. Masjid nurani. Hatinya bersih sama anak. Bagaimanapun sebandal-bandalnya anak pasti kita cinta dan sayang sama orang. Makanya dalam kondisi apapun jangan nitipin anak ke panti. Ada di sini. Enggak ada. Sesuai apapun, kenapa lahirnya anak udah diberikan rezeki sama Allah. Jangan takut kepada Allah. Anak sudah dijamin rezekinya. Kenapa? Kalau anak diberikan ketika Allah mengamanahkan anak kepada ibu, berarti ada rezeki yang besar dari Allah. Jangan takut, la khauf wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allah hadirkan anak anak bapak ini nyari nafkah, berarti 2 kali lipat, 3 kali lipat pahalanya, 3 kali lipat rezekinya. Cuma terkadang iman kita kagak buang anak di kolong jembatan, betul kata Ustadz Hilmi. Assalamualaikum. Nah jangan daya bu ya. Betul, yang terakhir adalah bertobat kepada Allah. Minta maaf kepada anak. Ustadz Hilmi, jadi anaknya durhaka nggak tadi, terus orang tuanya cara tobatnya gimana? Karena kadangkala yang namanya ibu begitu ngeliat anak gede, sukses, begitu anaknya nggak merhatiin dia, ada perasaan sedih juga Ustadz. Padahal dia juga berat ngelakuin itu. Gimana nih untuk dua-duanya? Si anak gimana, si ibu seperti apa? Atau si bapak seperti apa? Silakan. Baik. Allah kan pernah bilang di Quran, janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sungguh kami akan mencukupkan rezeki kalian. Bu, anak itu betul rezeki yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang kita ini kadang-kadang suka tidak sabar. Dalam kondisi sedang terpuruk akhirnya kita ambil jalan pintas. Dengan berbagai macam alasan. Saya titipkan kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak seperti itu Bu. Anak sama kita kapan saja, di mana saja. Karena ini anak darah kita. Intinya adalah anak ya tetap hormati orang tuanya, sayangi orang tuanya, orang tua ya doakan anaknya. Ya semoga yang bermasalah tadi semua bisa kembali, amin, bersama-sama ya kembali dan kelak nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ilal jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak para guru. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Nggak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada keputusan-keputusan berat dalam hidup yang harus dilakukan. Tapi pada saat kita menyadari kekhilafan kita, inilah momentum yang baik bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan pada Allah. Dan sebagai anak, ayo sayangi orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita dulu sama kita. Dan orang tua seberapa apapun susahnya masa lalu kita dulu, bertobat kepada Allah. Dan perbaiki hubungan selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengunjung ini mari kita berdoa kepada Allah. Dan untuk itu kami mohon kepada Kiai Hilmi Firdausi untuk bisa memimpin doa penutup. Silakan Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Angkul sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh yang hadir dan menonton acara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Menjadikan mereka para pejuang-Mu ya Allah. Menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bermanfaat ya Allah untuk agama, bangsa dan negaranya ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi doa-doa buruk untuk kami ya Allah. Yang membawa kami ke neraka jahanam ya Allah. Jadikan mereka investasi positif ya Allah. Jadikanlah mereka asbab kami menuju surga-Mu ya
Allah. Amin, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Semoga dengan kajian surah Luqman ini benar-benar bisa memberikan pemahaman yang tepat bagaimana pola asuh, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana anak berlaku terhadap orang tua. Lembutkan hati kita, jaga orang tua kita, rawat orang tua kita dengan semampu kita. Semoga Allah jadikan ini salah satu ladang amal kita dan kelak kita mendapatkan kesempatan untuk orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri. Fatakullah mastata'tum bilai fisabil haq. Sabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak alaihi.